Halo Sobat Pers, selamat datang di Potlot Talks episode ke-6. Kenalin, aku Salik, akan menemani kalian semua selama beberapa menit ke depan. Nah, bagi kalian yang belum tahu apa itu Potlot Talks, jadi ini adalah podcast yang berisi wadah bagi mahasiswa untuk mendiskusikan hal-hal yang sedang ramai diperbincangkan. Nah, podcast ini tersedia di YouTube dan juga Spotify. Jadi, jangan lupa untuk dengerin dan ikuti diskusi kami di kolom komentar ya. Nah, ini pada episode ke-6 ini, kita sudah ditemenin sama seorang yang sangat keren dan juga inspiratif. Tentunya kalian semua nggak mungkin nggak kenal ya, pasti pada kenal semua. Langsung saja kita sambut, ini dia Kak Ari. Halo Kak Ari, Halo. selamat datang. Sebelumnya bisa kenalan terlebih dahulu kepada pendengar podcast kita Kak Ari. Oke, halo teman-teman podcast Potloters ya. Iya, Potlot. Potlot, perkenalkan saya Alfa Tarik Oraki. Saya Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Diponegoro tahun 2025. Mungkin perkenalin gitu ya. Oh boleh kan. Sebelumnya kalau boleh tahu nih kesibukan Kak Ari akhir-akhir ini apa ini Kak? Ya kalau kesibukan sebenarnya nggak banyak sih ya, seperti mahasiswa biasa. Mahasiswa Tapi biasa. memang diamanai sebagai ketua BEM sehingga banyak hal yang kemudian harus dipikirkan dan juga dijalankan. Iya. Itu sih sebenarnya. Di tengah kesibukan menjadi mahasiswa tapi tetap aktif di BEM ya Kak? Iya, betul. Sangat luar biasa Kak. Kita sebelumnya mengucapkan terima kasih banyak kepada Kak Ari karena sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti Potluck Talks ini. Iya. Nah, jadi kita langsung mulai saja untuk pembahasannya. Jadi kita itu mau membahas tentang isu-isu politik yang sedang marak dan cukup kontroversial di Indonesia nih Kang. Oke. Nah, salah satunya tuh ada soal tagar yang pernah ramai di media sosial, yaitu tagar Indonesia Gelap. Ya, kalau dari Kak Arik sendiri, gimana menanggapi tentang tagar Indonesia Gelap? Asal muasal itu apa Kak? Ada tagar Indonesia Gelap ini? Jadi pertanyaan menarik ya mungkin ya, bagaimana Indonesia Gelap hari ini juga digaungkan dan juga ramai dibahas di mana-mana. Memang Indonesia Gelap ini hadir pada saat kemarin gitu teman-teman. Kalau misalnya teman-teman lihat juga pada saat efisiensi anggaran seperti itu, yang mana efisiensi anggaran itu kan mencakup ke banyak sektor gitu, salah satunya pendidikan. Sehingga dari teman-teman mahasiswa pada saat itu melihat bahwasannya ketika memang efisiensi anggaran itu terjadi dan juga dikurangi ataupun ya berdampak pada ranah pendidikan, itu bukan menjadikan suatu gagasan untuk Indonesia emas, tapi malah untuk Indonesia gelap. Karena ya dana pendidikan yang menjadi suatu salah satu kebutuhan khusus lah dalam kehidupan bermasyarakat malah justru diefisiensikan dan juga mungkin dikurangi seperti itu. Sehingga ya pendapat dari teman-teman mahasiswa pada saat itu ya ini bukan Indonesia emas tapi Indonesia gelap, sebenarnya seperti itu. Namun dilihat juga banyak permasalahan yang lain yang menjadi akumulasi juga gitu dari suatu tagar Indonesia Gelap yang mencakup banyak sektor, salah satunya juga terkait dengan kebijakan-kebijakan dari pemerintahan hari ini pun rancangan undang-undang yang kemudian hari ini dirasa bermasalah. Sebenarnya itu sih kalau berbicara tentang Indonesia Gelap ya. Oh gitu lah ya. Nah itu ada tokoh yang tentunya omongannya sangat berpengaruh. Itu bilang gini, saya juga heran ada orang yang mengatakan Indonesia gelap. Kalau dia memang merasa gelap itu hak dia. Tapi kalau saya bangun pagi saya lihat Indonesia cerah. Tahu kan Kak siapa yang bilang itu? Nah itu boleh dijelaskan Kak. Yang dimaksud gelap ini seperti apa? Seberapa gelap sih negara Indonesia saat ini Kak? Ya tentu kalau perspektif dari teman-teman yang hari ini melihat bagaimana kebijakan-kebijakan yang dihadirkan pun apa yang kemudian hari ini terjadi gitu dengan kondisi ekonomi, kemudian terkait dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pun rancangan peraturan perundang-undangan yang hari ini dikeluarkan rasa-rasanya mencakup gitu bagaimana mendeskripsikan Indonesia Gelap hari ini, bukan justru malah ya kita tahu bersama lah bagaimana tagar Indonesia Emas 2045 yang sering digaungkan gitu kan, ditarik bagaimana hari ini justru berkontradiksi gitu dengan apa yang kemudian diinginkan oleh pembuat narasi Indonesia Emas 2045. Nah, kalau yang kita lihat itu menjadi suatu upaya untuk
kontra narasi lah dari teman-teman mahasiswa terkait dengan Indonesia gelap. Nah, kalau menanggapi pernyataan dari salah satu tokoh itu ya, maksudnya ya bukan tokoh ya, tapi memang ya orang yang kita sekarang sedang banyak bicarakan seperti itu kan. Memang saya rasa respon yang disampaikan oleh beliau itu justru malah tidak sesuai gitu. Bukannya mengevaluasi atau menanggapi Indonesia gelap itu dengan bahwasannya ya hari ini dari pemerintah sudah melakukan banyak hal untuk tidak menjadikan Indonesia gelap, tapi malah justru respon yang disampaikan ya seperti banyolan kosong semata gitu. Gitu sih. Menarik banget nih Kak ya. Nah, terus menurut Kakak sendiri, tagar Indonesia gelap ini apakah masih relevan digunakan hingga sekarang? Atau justru malah sudah meredup dengan tidak adanya perubahan yang nyata Kak? Sebenarnya kalau misalnya kita bisa lihat relevan atau tidak, tentu itu dinamis ya gitu. Karena ya pada hari ini kita bisa melihat pula bagaimana permasalahan-permasalahan yang lain juga masih banyak yang terjadi gitu. Bukan hanya terkait dengan hal-hal yang kemudian sudah disebutkan dalam tagar Indonesia gelap, efisiensi anggaran, kemudian permasalahan ekonomi, terus permasalahan kebijakan yang kurang sesuai. Nah itu mungkin hari ini juga banyak gitu, dengan perampasan lahan, kemudian juga buru-buru di PHK, dan permasalahan-permasalahan ekonomi yang kemudian justru masih bisa gitu kita kaitkan dengan bagaimana narasi Indonesia gelap itu kan. Makanya kalau relevan atau tidak pasti akan tetap relevan gitu kalau misalnya kita tetap menggaungkan Indonesia gelap. Tapi ya pada akhirnya mungkin ya jadi gerakan mahasiswa ini kan pasti tidak akan konsisten ataupun ya akan ada tajuk-tajuk besar yang akan dibuat lagi gitu kan. Sehingga ya mungkin kalau misalnya berbicara Indonesia gelap hari ya mungkin masih saja gitu, masih terjadi saja karena ya sebentar lagi kan mendekati May Day gitu teman-teman, hari buruh kan. Hari buruh kemarin teman-teman buruh bercerita bagaimana kondisi mereka hari ini, banyak yang di PHK, terus juga tidak diberikan jaminan kerja yang baik dan kesejahteraan bagi buruh itu juga masih banyak yang perlu diperhatikan. Sehingga ya saya rasa sendiri ya terkait dengan Indonesia masih bisa digunakan seperti itu. Oh baik Kak. Nah tadi kan udah bahas Indonesia gelap, itu kan salah satu poin tuntutannya itu kan adalah penolakan revisi Undang-Undang TNI, kemudian Polri, Kejaksaan yang memperkuat impunitas aparat dan juga memperluas kewenangan di luar fungsi pertahanan. Nah kalau Kak Arif sendiri, kalau kita lihat lebih dalam ini kan revisi Undang-Undang TNI ini kan bukan cuma sekedar perubahan administratif, tapi juga menyentuh hal-hal yang sangat fundamental. Nah, menurut Kak Arif sendiri itu poin-poin apa sih yang bikin publik ya, terutama kalangan mahasiswa dan juga pegiat demokrasi itu begitu keras menolak revisi Undang-Undang TNI ini Kak? Oke. Sebenarnya ya kalau memang hari ini yang sering digaungkan terkait dengan RUU TNI. Tapi sebenarnya kalau kita lihat dan juga kemarin teman-teman BEM Undip gitu untuk analisis, bukan hanya RUU TNI saja gitu yang kemudian menjadi fokus dari teman-teman hari ini, tapi juga ada RUU Kejaksaan dan juga RUU Polri kan. Namun kalau kita lihat apa yang menjadi permasalahan dalam RUU TNI terlebih dahulu deh, memang tadi disampaikan bahwasanya ada sedikit tarik menarik kewenangan itu kan antara Polri, kemudian TNI dan juga Kejaksaan, sehingga pembahasan RUU tersebut dialah syarat akan kepentingan politis sebenarnya. Namun kalau teman-teman lihat kemarin RUU TNI kenapa banyak di protes oleh teman-teman mahasiswa ataupun dia pegiat demokrasi bahasa seperti itu ya, karena memang dalam pembentukan peraturan perundang-undangan RUU TNI setelah dianalisis memang jauh dari kata-kata ya pembentukan peraturan perundang-undangan yang sesuai dan baik. Karena ya pada hakikatnya pembentukan peraturan perundang-undangan itu harus juga transparan, meaningful participation, juga harus bisa banyak melibatkan masyarakat, pun juga tidak terlalu buru-buru gitu. Karena kan kemarin yang ramai itu ketika RUU TNI bagaimana pembahasan itu kan dilakukan secara diam-diam, tidak transparan terhadap draft yang kemudian akan disahkan. Nah itu kalau misalnya yang kita lihat. Namun secara substansif memang ada sedikit pelebaran kewenangan dari TNI gitu ya. Namun ya itu pro dan kontra. Namun kalau misalnya kita lihat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan saja tidak baik, bagaimana substansi di dalamnya kan? Iya betul ya. Benar banget. Nah bisa dipindah dulu Kak.
Lanjut. Oke. Nah, kalau RUU TNI ini berjalan tanpa revisi ulang atau tanpa pencabutan, nah nanti seberapa besar sih Kak dampaknya nanti ketika terus berjalan, dampak bagi terutama masyarakat sipil ya, dan juga masa depan demokrasi kita nantinya Kak? Ya, kalau dampak dari pengesahan RUU TNI ya mungkin memang di dalam substansi isinya bagaimana hari ini ada suatu perebaran kewenangan yang dapat diisi oleh TNI gitu. Namun di satu sisi juga terdapat ketika memang mereka akan mengisi jabatan tersebut harus mundur gitu dari bangku TNI gitu. Bahasanya seperti harus pensiun secara dini. Namun ya nggak tahu ya bagaimana implementasi hari ini, bagaimana banyak pula gitu pos-pos penting di pemerintahan juga diisi oleh TNI hari ini, sehingga apakah memang nantinya mereka mundur atau tidak ya itu harus yang teman-teman kawal gitu kan. Namun dilihat juga bagaimana hari ini setelah adanya pengesahan RUU TNI, banyak dari kampus-kampus itu mendapatkan ya setidaknya kedatangan dari TNI lah di kampus yang memang tidak tahu mereka melakukan apa. Tapi kan ini juga bukannya menjadi sebuah ketakutan, tapi ya antisipasi dari teman-teman mahasiswa gitu. Kenapa dari TNI itu juga bisa masuk kampus, apa yang kemudian mereka lakukan? Karena ya ketika mereka datang biasanya pada saat diskusi-diskusi gitu. Oke Kak, berarti memang benar-benar besar dampaknya Kak ya nanti ya Kak? Iya, pembacaan itu seperti itu. Signifikan. Terus tapi kan Kak ada pihak dari pro revisi RUU TNI ini itu mengatakan bahwasanya tuh ini adalah bentuk adaptasi TNI terhadap situasi zaman saat ini. Nah itu gimana menanggapi argumen tersebut Kak? Apakah perubahan zaman itu harus dibayar dengan mundurnya peran sipil Kak? Iya, tentu memang kalau dalam segi peraturan perundang-undangan ya, kalau misalnya lihat RUU TNI kan sudah cukup lama gitu. Iya. Sehingga ya argumentasi mereka untuk merubah RUU TNI ke draft yang terbaru dan juga memperbarui politik hukum dari RUU TNI ya sah-sah saja gitu kan. Memang rasionalisasi bagaimana pembaharuan rancangan undang-undang bisa saja dilakukan karena memang sudah tidak sesuai dengan zaman, sehingga itu bisa diterima. Namun kan balik lagi bagaimana rancangan peraturan perundang-undangan itu juga harus dibentuk dengan jalur yang sesuai, bagaimana undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan lah, seperti itu misalnya. Itu sih. Oke. Terus sebenarnya kan yang bikin revisi undang-undang TNI kontroversial kan bukan hanya pasal saja, tapi juga dari prosesnya. Bagaimana RUU TNI tiba-tiba tuh disahkan. Jadi ini kan prosesnya kan memang cacat secara formil gitu kan. Ya. Ini kira-kira seberapa besar dampaknya ketika sebuah undang-undang itu dibuat dengan prosedur yang tidak partisipatif, bahkan terkesan tertutup kan? Iya. Hari ini kan Undang-Undang TNI sedang diajukan judicial review oleh teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum UI kalau tidak salah, tentang bagaimana proses pembentukan peraturan tersebut itu tidak sesuai dengan seharusnya ataupun cacat formil, sehingga ya kita mungkin menunggu bagaimana keberjalanan dari proses tersebut. Namun di satu sisi juga kan kemarin RUU TNI sudah benar-benar disahkan gitu kan, disahkan oleh Pak Prabowo, ditandatangani, sehingga ya sudah berlaku hingga hari ini. Namun ya itu sih mungkin yang bisa kita tunggu dan juga kita kawal bagaimana judicial review ataupun ya gugatan dari teman-teman Fakultas Hukum UI terhadap RUU TNI itu sih. Baru kita membicarakan hal-hal lain juga gitu. Oke. Tadi udah dibahas tentang RUU TNI. Nah, berarti ini kan membahas tentang demokrasi dan juga akuntabilitas. Nah, ada juga satu hal yang menjadi sorotan dan kayaknya emang nggak pernah selesai untuk dibicarakan, yaitu tentang korupsi kan. Iya. Nah, kita geser dikit dari pembahasannya itu tentang penyalahgunaan kekuasaan yang paling terasa dampaknya itu korupsi. Nah, dari Kak Arif sendiri kan ngikutin ya, ada banyak sekali kasus korupsi terbaru. Ada dari kasus emas PT Antam, kemudian gula impor, dan yang terbaru Pertamina. Nah, kok bisa Kak kasus-kasus yang seperti ini itu baru terungkap sekarang? Padahal kan udah berjalan bertahun-tahun, tapi kok bisa baru sekarang terungkap gitu Kak?
Tentu memang terkait dengan korupsi ini cukup menarik gitu, karena banyak sekali mungkin ya orang-orang ataupun mafia-mafia yang menjadi tokoh-tokoh mengambil hak rakyat gitu kan, uang rakyat terkuak hari ini. Namun satu sih memang hal baik sih. Memang korupsi itu bisa dibuka, tapi kan yang menjadi perhatian apakah memang korupsi tersebut itu juga ada apa ya bahasanya unsur-unsur politis atau tidak gitu kan, sehingga yang perlu dilihat juga bagaimana ya dari pihak aparat penegak hukum juga bisa menebas semua tindak yang diduga merupakan hal yang berkaitan dengan korupsi seperti itu. Namun ya memang itu hal yang baik lah hari ini mungkin terbuka gitu bagaimana kasus-kasus ataupun tindakan-tindakan kotor yang dilakukan oleh pejabat ataupun ya orang-orang yang duduk di kursi-kursi penting gitu yang mengambil duit rakyat ataupun ya mungkin melakukan tindak pidana korupsi gitu kan, korupsi dan nepotisme, sehingga harapannya juga mungkin bisa dikawal gitu oleh teman-teman terkait dengan korupsi ini, karena ya jangan sampai menantinya mereka itu diputus dengan ya bebas ataupun secara ringan sih gitu. Nah, berarti kan menurut kakak ini korupsi seperti ini tuh bukti lemahnya sistem pengawasan atau memang hukum kita yang sudah kita sering dengar bahwa kita tuh tumpul ke atas, tajam ke bawah, Kak? Sebenarnya kalau misalnya hari ini dikaitkan dengan korupsi, memang willingness ataupun political will dari aparat penegak hukumnya aja dulu sih terkait dengan bagaimana mereka ingin menebas semua kasus tindak pidana korupsi gitu kan. Ya paling kalau yang bisa dilihat ini tadi yang sampaikan bagaimana korupsi ini jangan sampai menjadi isu politis itu. Jadi semua yang melakukan korupsi itu harapannya juga bisa ditangkap sih. Iya, betul sekali kan. Berarti emang hukum kita yang seperti itu kayak perlu ada regulasi, perlu ada. Sebenarnya kalau hukumnya enggak sih, enggak hukum secara substantif, tapi ya strukturnya aja, struktur hukum bagaimana kepolisian, kejaksaan dan juga KPK bisa teruslah garang, jangan sampai ya hanya di awal-awal kabinet ini untuk memperbaiki citra dari pemerintahan mereka melakukan juga penangkapan terhadap orang-orang yang terindikasi korupsi. Kemudian ke depan juga ya orang-orang yang masuk kepada jajaran koalisi kabinet Prabowo mungkin juga bisa ditindak juga kalau misalnya melakukan korupsi. Itu benar kali Kak. Sebenarnya kan udah ada atau belum Kak undang-undang tentang perampasan aset koruptor. Nah, melihat banyaknya aspirasi masyarakat ya untuk membutuhkan undang-undang perampasan aset ini sudah sejauh mana Kak perkembangannya menurut Kak Aris sendiri? Perampasan aset ya? Sebenarnya kalau perampasan aset ini pembahasan yang mungkin hari ini banyak digaungkan gitu kan, bagaimana adanya rancangan undang-undang tersebut menjadi sebuah angin segar lah, bagaimana hari ini aset-aset yang kemudian dimiliki oleh orang-orang terindikasi korupsi itu dapat di-freeze gitu kan, atau kemudian ditahan aset tersebut untuk tidak bisa digunakan oleh si koruptor gitu kan, sehingga ya ini sebenarnya willingness lagi political will dari pemerintah hari ini, orang-orang yang duduk di DPR RI, bagaimana mereka ingin cenderung untuk bisa atau tidak gitu kan menyelesaikan RUU perampasan aset ini, karena memang cukup sulit lah pembacaan politik hari ini karena mungkin ya RUU perampasan aset ini dirasa menjadi sebuah ketakutan bagi mereka yang duduk di kursi-kursi hari ini, mungkin itu sih. Tapi itu perlu sekali untuk dilakukan kayak kalau secara hari ini demi menguatkan substansi hukum dan juga bagaimana kompleksitas hukum yang kemudian bisa lebih komprehensif gitu kan, ya mungkin bisa susah saja gitu perampasan aset. Tapi ada satu lagi sebenarnya, kalau misalnya hari ini dilihat ya korupsi itu kan bukan melalui rekening bank gitu biasanya dengan duit cash gitu kan. Paling yang masih miss dari teman-teman hari ini ya terkait dengan RUU pembatasan uang kartal gitu, mungkin ya bisa kita
ngaji juga gitu. Iya. Nah, tadi kan kita udah bahas korupsi nih. Nah, kita ini menunjukkan bahwasanya tuh masyarakat tuh semakin kurang percaya terhadap pemerintah kan. Wah, korupsi itu udah sangat marak di Indonesia. Pejabat-pejabatnya bahkan yang melakukannya. Nah, justru ada kebijakan lagi yang membuat masyarakat, terutama juga mahasiswa tuh menjadi semakin geram Kak, yaitu tentang efisiensi anggaran. Nah, tadi seperti poin-poin Indonesia Gelap itu kan efisiensi anggaran. Nah, ternyata sektor-sektor yang vital seperti pendidikan, kemudian kesehatan itu malah menjadi sektor-sektor yang diambil untuk efisiensi anggaran. Padahal itu harusnya kan menjadi prioritas utama Kak ya. Nah, itu menurut Kak Arif sendiri gimana melihat kebijakan efisiensi ini? Apakah ini memang langkah realistis di tengah kondisi fiskal yang seperti ini? Atau justru ini sebagai bentuk dari salah urus anggaran Kak? Gimana Kak? Sebenarnya kan pembahasan efisiensi anggaran kemarin itu ramai ketika memang banyak dari dana kementerian ataupun lembaga-lembaga itu dikurangi. Dan salah satunya terkait dengan pendidikan. Namun hari ini efisiensi anggaran yang kemarin dilakukan itu sebenarnya memang hari ini sudah ada penyesuaian kebijakan terkait dengan efisiensi anggaran itu. Karena demo itu Kak ya? Iya, karena ya mungkin hal-hal yang tidak berkaitan ataupun tidak urgent hari ini itu memang diefisiensikan, seperti halnya ya dana-dana operasional kementerian yang kemudian memang tidak penting banget lah, seperti pekerjaan dinas, kunjungan dinas, kemudian FGD dan sebagainya. Namun itu harus tetap dikalkula gitu karena masih simpang siur, dan juga hari ini memang bukan efisiensi namanya, tapi ya apa ya namanya kemarin itu saya dengar ialah ya bagaimana penyesuaian anggaran lah, bukan efisiensi penyesuaian ataupun refleksi anggaran itu, sehingga tidak semua itu diefisiensikan, tapi ya juga disesuaikan apakah sesuai dan tidak gitu. Itu sih kalau terkait dengan efisiensi anggaran ya. Ya berarti sekarang sudah disesuaikan Kak ya? Ya disesuaikan, kalau masalah ya mungkin UKT dan SPI tidak berdampak gitu kan. Iya, dulu kan pernah ada isu hari ini ramai banget. Kemudian kalau kita tarik lebih luas lagi Kak dampaknya, ini kan efisiensi anggaran ini nggak cuma dirasain oleh masyarakat lewat layanan publik, tapi juga di dalam dunia kerja. Banyak perusahaan, kemudian lembaga-lembaga non pemerintah itu juga terpaksa melakukan pemangkasan karyawan. Nah, menurut Kak Arik ini apakah langkah-langkah efisiensi ini sebenarnya justru mempercepat gelombang PHK dan memperbesar angka pengangguran, atau emang itu memang harus menjadi pilihan yang diambil di situasi seperti ini Kak? Iya. Memang kalau berkaitan dengan itu dampak efisiensi anggaran cukup berpengaruh lah terkait dengan kondisi ekonomi. Salah satunya ke ranah pekerjaan gitu kan, ketenaga kerjaan, sehingga memang pasti berkaitan bagaimana hari ini dana-dana yang di-spending oleh negara ke masing-masing lembaga itu berdampak juga ke sarana sektor yang lain, salah satunya ketenaga kerjaan, sehingga ya mungkin ini kita lihat sebagai suatu penyesuaian sih, bukan yang serta-merta memang kita lihat hari ini setelah adanya demonstrasi kemarin, ini efisiensi anggaran itu tidak yang kemudian ada sisi nilai positifnya, karena pada akhirnya juga anggaran-anggaran hari ini kadang-kadang kita lihat juga memang terlalu besar dan juga tidak sesuai dengan apa yang kemudian dibutuhkan oleh lembaga terkait, sehingga ya pembacaan hari ini memang dia sisi negatifnya banyak hal yang kemudian berdampak gitu. Namun di kita lihat juga ada sisi positifnya yang kemudian memang mengurangi ataupun bisa menjadikan salah satu langkah Indonesia tetap survive dalam kondisi geopolitik dan juga ekonomi yang mungkin hari ini sedang carut-marut gitu. Iya. Nah, itu kan dalam efisiensi anggaran itu kan katanya kan yang ingin dipangkas anggarannya itu termasuk dari kementerian, itu Kementerian PUPR. Padahal Kementerian PUPR masuk kementerian yang penting karena itu menjalankan infrastruktur di Indonesia. Ada proyek-proyek vital seperti jalan, jembatan, kemudian perumahan. Ada juga IKN ya. Nah, menurut pandangan Kak Arik ini, pemotongan ini tuh berdampak signifikan nggak sih ke progres pembangunan baik di IKN maupun proyek-proyek strategis lainnya Kak? Kalau tidak salah kemarin memang IKN itu
tidak 100% mendapatkan dana dari Kementerian PUPR gitu kan, karena ada otoritas sendiri yang kemudian memang fokus untuk membangun IKN gitu, sehingga memang kemarin disampaikan dana PUPR itu ya memang tidak 100% untuk IKN juga kan, namun ada pembangunan lain yang salah satunya proyek strategis nasional. Dan hari ini proyek strategis nasional juga banyak dilakukan penyesuaian gitu, tidak semuanya menjadi proyek strategis nasional lagi gitu. Sehingga ya bagi saya sendiri ya terkait pembangunan hari ini ya tentu harus banyak dilihat juga gitu, apakah memang penting atau tidak gitu kan. Ya IKN penting gak penting sih sebenarnya kalau misalnya kita bahas ya. Seperti itu sih. Kalau melihat dari sekarang kan banyak sekali pembangunan yang strategis kan ya. Banyak banget pembangunan bener-bener marak kan di akhir-akhir periode ini. Nah, menurut Kak Ari ini apakah pembangunan begitu banyaknya, begitu masifnya itu, apakah itu sudah benar-benar efektif diperlukan atau justru itu malah membuang anggaran, nggak menurut Kak Arfi? Ya tentu harus dilihat juga gitu pembangunannya seperti apa gitu, yang kemudian memang harus menjadi urgensi dari pemerintah. Ya mungkin pembangunan yang berdampak besar kepada sektor ekonomi, salah satunya mungkin penunjang dari ekonomi hari ini seperti jalan tol dan sebagainya itu mungkin saja harus kemudian bisa dipercepat. Kemudian ya pembangunan IKN ini untuk apa dan untuk siapa gitu kan. Sehingga harus dilihat juga bagaimana dampak dari pembangunan tersebut memang bisa mempercepat sistem-sistem yang berkaitan dengan hari ini masyarakat bisa berdampak luas atau tidak gitu, nilai posisi yang didapatkan. Mungkin itu sih. Berarti ini kita ngomong-ngomong soal IKN nih kayaknya. Nah ini Kak Ari ini termasuk golongan yang pro atau kontra terhadap pemindahan ibu kota IKN ini Kak? Saya sedikit kontra sih dengan pembangunan IKN, karena pada hari ini juga siapa yang mendapatkan manfaat dari pembangunan IKN. Memang landasan awal kenapa IKN itu dibangun ialah bagaimana hari ini kondisi dari Jakarta yang sudah tidak memungkinkan lagi. Pun di satu sisi apakah realistis gitu hari ini ataupun pada saat ini proyek itu bisa dilanjutkan, ataupun yang memang kemarin pada saat Pak Jokowi atau Presiden sebelumnya itu bisa benar-benar hadir ataupun ya bahasanya sesuai lah dengan keinginan. Itu sih makanya kalau lihat juga hari ini kan nggak ada yang ke IKN gitu. Belum ada. Nah, dulu kan pemerintah kan juga sempat bilang bahwa banyak sekali investor-investor asing sudah tertarik, sudah antri buat masuk nih Kak. Tapi kenyataannya enggak, sekarang itu dana dari IKN itu masih dari APBN, ya kan Kak? Nah, ini menurut Kak itu apakah karena emang investornya itu masih menunggu dan meninjau, melihat wait and see, atau emang ada persoalan dari sisi jaminan regulasi dan iklim investasi dari kita sendiri Kak? Sebenarnya kalau misalnya berkaitan dengan investor banyak aspek gitu, bagaimana kebijakan pemerintah hari ini, bagaimana pola dari pemerintah hari ini, dan juga bagaimana sistem yang kemudian bisa mendapatkan keuntungan bagi investor gitu. Rasa-rasanya hari ini mungkin investor agak sedikit takut masuk ke Indonesia gitu kan, karena mungkin pembacaannya ya dengan pola-pola presiden hari ini yang mungkin lebih ke ranah militer gitu kan. Itu mungkin ada sedikit kekhawatiran dari investor gitu. Nah itu pembacaan yang sudah dilakukan oleh teman-teman gitu. Gitu sih. Kalau Kak dari Kak Arif ini harapannya apa nih buat IKN kedepannya nih? Harusnya gimana nih IKN? Ya semoga bisa terwujud lah dan jadi proyek mangkrak lagi. Sekarang dananya udah besar banget Kak. Betul. Digelontorkan udah banyak banget ya. Nah berarti menurut Kak Arif ini apakah ada hal-hal yang perlu dibenahi sebelum pembangunan IKN ini dilanjutkan secara besar-besaran, misal dari transparansi atau pelibatan publik atau mungkin kesiapan infrastruktur mendatangnya, apa yang harus dibenahi Kak? Ya segala aspek sih harus kemudian bisa dilakukan oleh pemerintah hari ini terkait dengan investasi dan juga investor yang masuk, dan juga mungkin rencana
pemohonan nikah ini sekiranya selesai kapan gitu. Iya. Dan juga mungkin kejelasan dari IKN ini sebenarnya apakah sudah efektif bisa menjadi suatu ibu kota yang baru yang nantinya menjadi kota administratif ataupun kota administratif dari perjalanan pemerintahan negara seperti itu sih. Tipenya yang perlu dibenahi Kak ya. Iya, betul sih. Biar gak jadi proyek mangkrak ya. Betul. Udah banyak banget proyek mangkrak pada periode-periode sebelumnya Kak, itu sangat merugikan sekali. Iya. Nah, jadi memang meskipun pemindahan ibu kota ini digadang-gadang sebagai langkah strategis, tapi memang banyak PR yang harus diselesaikan biar nggak cuma jadi proyek besar tapi juga berdampak nyata bagi masyarakat luas. Ya, intinya jangan sampai IKN ini yang jadi impian besar tapi malah menjadi beban panjang bagi secara fiskal, sosial maupun lingkungan. Oke, ini nggak kerasa ini udah bahas banyak sekali nih Kak. Ada ya. Indonesia Gelap, kemudian RUU TNI, korupsi, efisiensi anggaran dan tentang IKN. Nah, berarti kita banyak banget insight yang kita bisa kita petik. Nah, mungkin terakhir dari Kak Arik ada closing statement dan pesan bagi kita semua yang lagi berusaha untuk tetap kritis dan peduli sama isu-isu bangsa. Ya. Sebenarnya melihat kondisi hari ini teman-teman mahasiswa ataupun ya kita harus tetap melek lah dengan kondisi sekitar kita lah, nggak hanya kondisi negara tapi ya sekitar kita dulu lah, baru kemudian bisa lihat hal-hal yang lain. Rasa peduli dan juga peka gitu terhadap kondisi sekitar itu yang kemudian harus dibangun terlebih dahulu, baru kita bisa beranjak kepada step yang lain, bagaimana konsistensi kita untuk bisa melihat permasalahan-permasalahan sekitar dan juga mungkin mengawal terkait dengan permasalahan-permasalahan lingkungan sekitar, sehingga juga berdampak bagaimana ya hari ini mungkin teman-teman mahasiswa harus tetap bisa mengawal dan juga ya menjaga bagaimana ya tidak ada intimidasi yang terjadi gitu kepada teman-teman mahasiswa. Itu aja sih. Oke, kami mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya buat Kak Ari karena sudah menyempatkan waktunya untuk datang ke sini di Portal Talks. Udah sering-sharing banyak sekali tadi Kak. Nah, semoga obrolan kita jadi bisa menjadi bahan refleksi dan sekaligus membuka wawasan kita untuk kedepannya nantinya Kak ya. Sekian Portal Talks kali ini. Buat sobat pers, nanti bisa isi di kolom komentar untuk tema-tema podcast kita selanjutnya mau apa, silakan bisa mengisi di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton podcast kita pada hari ini. Jangan lupa like, share, komen, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya ya. Saya Salik, pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Dadah.